Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, tidak terasa sudah 1 tahun saya menggunakan mobil Mazda CX-5 ini. Nah, dari hasil 1 tahun pemakaian itu ada beberapa hal-hal yang baru saya ketahui ketika saya menggunakan selama 1 tahun itu. Hal-hal itu ada yang bagus, kelebihan daripada Mazda CX-5, namun ada juga beberapa poin kekurangan yang nanti akan saya share ke kalian semua. Jadi poin-poin itu tidak bisa saya dapatkan ketika saya belum menggunakan selama 1 tahun ini. Jadi poin-poin itu adalah benar-benar poin yang saya dapatkan ketika saya sudah menggunakan mobil Mazda CX-5 ini selama 1 tahun. Jadi awalnya saya sudah membuat video juga untuk mereview kelebihan dan kekurangan dari mobil Mazda CX-5 secara tampilan, secara keseluruhan. Itu kalian bisa lihat di video yang ada di atas. Jadi itu adalah review kelebihan dan kekurangan secara umum dari Mazda CX-5. Namun untuk video kali ini saya akan sharing kelebihan dan kekurangan dari Mazda CX-5 yang saya dapatkan setelah saya menggunakan selama 1 tahun. Jadi ada beberapa poin-poin yang kemudian ketika saya rutin menggunakan selama 1 tahun, saya menemukan poin-poin kelebihan dan kekurangannya tersebut. Nah, apa saja poin-poin tersebut? Simak terus video saya ya. Nah, di luar sedang hujan guys, jadi maafkan kalau ada tambahan suara-suara rintik hujan di video ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, jadi saya sudah menggunakan mobil Mazda CX-5 ini selama 1 tahun. Jadi mobil ini adalah mobil Mazda CX-5 GT keluaran Desember tahun 2020. Nah, seperti kalian ketahui, tahun 2020 bahkan sampai sekarang itu kita masih mengalami masa pandemi dan rutinitas kerja juga sebagian besar atau seluruhnya dilakukan di rumah. Jadi dari durasi 2020 sampai sekarang selama 1 tahun itu saya termasuk jarang menggunakan mobil untuk berpergian karena memang ada pembatasan kegiatan di luar ruangan juga, di luar rumah juga. Jadi selama 1 tahun pemakaian ini, kalau kita bisa lihat bahwa saya hanya menjalankan mobil Mazda CX-5 ini sejauh 7.900 kilo. Jadi itu lumayan sangat sedikit untuk ukuran 1 tahun pemakaian. Tapi dari 7.900 kilo pemakaian itu saya sudah dapat menemukan beberapa poin-poin kelebihan dan kekurangan lainnya yang sebelumnya tidak bisa diidentifikasi jika kita tidak memakai secara langsung atau bukan pemakainya secara langsung. Nah, poin-poin itu apa aja? Yang pertama, saya akan ulas adalah poin kelebihan dari Mazda CX-5 ini. Ini benar-benar satu poin yang sangat membuat saya kagum terhadap mobil Mazda, terutama Mazda CX-5, yaitu adalah fun to drive-nya guys. Jadi Mazda ini memiliki semboyan untuk setiap mobil-mobilnya adalah fun to drive, atau bahasa Indonesianya adalah menyenangkan untuk dikendarai. Dan ini memang benar-benar suatu kelebihan yang dipunyai oleh seluruh lini mobil Mazda guys. Jadi bukan hanya semboyan semata. Jadi memang mobil Mazda ini, terutama CX-5 yang saya pakai sekarang, ini memang sangat nyaman, sangat menyenangkan untuk dikendarai. Benar-benar sangat fun to drive. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama karena ini bukan mobil Mazda pertama yang saya gunakan. Jadi sebelum menggunakan mobil Mazda CX-5 ini, saya juga sudah menggunakan mobil Mazda CX-3 selama 3 tahun.
dan pengalaman fun to drive-nya sama guys. Jadi memang kedua mobil Mazda yang saya gunakan itu memang benar-benar menyenangkan untuk dikendarai. Lalu kenapa saya katakan fun to drive? Kenapa saya katakan mobil Mazda CX-5 ini menyenangkan untuk dikendarai? Yang pertama karena memang secara akselerasi, secara tingkat presisi dari kemudi itu memang benar-benar sangat presisi guys. Jadi setir Anda ini benar-benar menyatu dengan jalanan. Jadi ketika Anda belok ke kiri sedikit atau belok ke kanan sedikit itu sudah sangat responsif. Jadi tidak ada delay dan memang benar-benar menyatu dengan perkendaraan Anda gitu. Jadi tenaganya juga itu benar-benar sangat responsif. Jadi mobil Mazda CX-5 ini ditenagai oleh mesin 2500 cc naturally aspirated, bukan turbo. Dan itu ketika Anda membutuhkan akselerasi, membutuhkan tenaga, ketika Anda injak pedal gas, tenaganya itu langsung keluar. Dan itu membuat ketika Anda berkendara jarak jauh, ketika Anda akselerasi melewati mobil satu dan yang lainnya, itu sangat menyenangkan sekali. Yaitu karena setirnya responsif, setirnya memberikan feedback yang bagus, lalu tenaganya juga langsung keluar tanpa ada delay, dan terkait dengan horsepower-nya juga memadai, dan kemudian tingkat kenyamanan dari tempat duduk ini juga saya acungi jempol. Jadi saya beberapa kali punya pengalaman berkendara jarak jauh menggunakan mobil Mazda CX-5 ini, yaitu dari Jakarta ke Semarang, lalu beberapa kali juga dari Jakarta ke Bandung. Itu benar-benar berkendara saya itu nyaman. Jadi walaupun berkendara jarak jauh tapi tidak merasa capek atau pegel-pegel. Itu salah satu yang saya acungi jempol, karena saya pernah punya pengalaman juga dengan mobil yang lain, merek yang lain, yang saya tidak akan sebut namanya di sini. Ketika saya gunakan untuk berkendara jarak jauh, saya merasa badan itu pegel gitu. Jadi mungkin karena kualitas tempat duduknya yang kurang nyaman dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas hal itu, saya akan fokus ke mobil Mazda CX-5 ini. Nah, untuk mobil Mazda CX-5 ini memang kualitas kita dalam mengemudi, kualitas mobil untuk dipakai untuk mengemudi ini benar-benar saya acungi jempol. Jadi memang benar-benar semboyan fun to drive ini benar-benar nyata guys. Ini saya tidak di-endorse oleh Mazda sama sekali. Ini benar-benar review jujur pemakaian 1 tahun yang saya alami menggunakan mobil Mazda CX-5. Jadi fun to drive ini tidak hanya disupport oleh mesinnya, tapi juga disupport oleh setir, kualitas setirnya, feedback yang diberikan oleh setirnya, lalu kemudian tenaga dari mesin yang juga responsif, lalu kemudian kenyamanan tempat duduknya, semuanya itu menyatu memberikan suatu pengalaman berkendara yang menyenangkan untuk Anda. Jadi fun to drive ini benar-benar nyata, dan jika kalian adalah orang yang senang untuk berkendara, senang untuk mengemudi, senang untuk nyopir mobil pribadi sendiri, bukan orang yang suka untuk duduk di belakang, maka mobil Mazda ini adalah pilihan yang patut Anda perhitungkan. Saya bisa bilang ini adalah mobil terbaik di kelasnya untuk kesenangan dalam mengemudi. Jadi ini memang benar-benar saya salut dan saya acungi jempol, bahkan mungkin 2 jempol untuk engineering Mazda yang bisa memberikan pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan. Nah, itu adalah poin kelebihan utama dari mobil Mazda CX-5 setelah saya memakai selama 1 tahun guys. Dan hujannya menjadi semakin lebat guys ketika saya membuat video ini, jadi maafkan lagi jika suara-suara
derasnya hujan ini mengganggu kualitas audio dari video ini. Nah, selanjutnya poin yang saya mau sharing terkait dengan salah satu yang saya anggap lumayan sebagai kelebihan dari mobil Mazda CX-5 ini adalah konsumsi bahan bakarnya, guys. Jadi kalau kita lihat di sini, rata-rata konsumsi bahan bakar adalah 11,1 km per liter. Memang ini tidak seirit mobil-mobil ber-cc kecil lainnya, namun untuk ukuran mobil dengan cc 2500 ini sudah termasuk lumayan irit kalau menurut saya. Apalagi saya banyak menggunakan ini tidak hanya di jalan tol, namun sebagian besar saya gunakan di tengah-tengah kemacetan Jakarta. Jadi rata-rata 11,1 km per liter ini menurut saya sudah cukup mengagumkan buat saya. Jadi sudah cukup pas buat saya untuk konsumsi bahan bakar untuk mobil dengan cc 2500. Jadi ini termasuk salah satu hal yang saya anggap ini suatu kelebihan dari mobil Mazda CX-5 dengan mesin 2500 cc naturally aspirated. Nah, sekarang saya akan sharing juga hal-hal yang saya anggap sebagai hal yang perlu ditingkatkan atau kita sebut mungkin kekurangan yang saya alami selama pemakaian 1 tahun dengan menggunakan Mazda CX-5 ini. Yang pertama, poin kekurangan yang saya anggap cukup mengganggu atau mungkin perlu ditingkatkan lebih lanjut dari Mazda sendiri adalah biaya servisnya, guys. Jadi biaya servis untuk mobil Mazda ini termasuk cukup menguras kantong kalau menurut saya. Jadi kalau saya pernah sharing pengalaman servis saya di Mazda Sunter, Mazda Simpruk, ataupun di Mazda Fluid yang terakhir. Jadi kalau kita lihat, memang pada saat servis pertama itu kita masih mendapatkan servis gratis. Namun pada saat servis kedua atau yang kita bilang adalah servis 6 bulan, itu biaya yang saya keluarkan pada saat itu di Mazda Simpruk adalah sekitar 1,5 juta, guys, untuk servis 6 bulan pertama. Nah, lalu untuk servis 1 tahun yang baru saya lakukan beberapa hari sebelumnya, saya harus mengeluarkan sekitar 3,2 juta. Jadi hanya dalam 1 tahun pemakaian saya sudah keluar uang sekitar 4,7 juta. Memang ada banyak orang yang bilang karena kualitas dari mobil Mazda maka diperlukan perawatan servis yang juga mungkin sedikit lebih mahal. Namun kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil Jepang lainnya yang sudah memberikan servis gratis, itu saya pikir ini perlu dipertimbangkan juga untuk Mazda supaya kedepannya juga bisa memberikan layanan servis gratis seperti kompetitornya. Jadi kita juga bisa lihat tidak hanya mobil-mobil Jepang yang sudah memberikan layanan servis gratis, bahkan sudah dari dulu mobil-mobil Eropa itu memberikan layanan servis gratis karena memang kualitas daripada mobil mereka bagus dan harganya juga cukup mahal, makanya mereka memberikan layanan servis gratis. Untuk mobil-mobil Jepang walaupun harganya terbilang bersaing, terjangkau, mereka juga sudah berani memberikan layanan servis gratis. Nah, satu hal ini yang mungkin saya perlu informasikan di sini bahwa di Mazda layanan servis gratis hanya servis pertama, yaitu servis
1 bulan atau servis 1000 km. Sisanya tidak ada layanan servis gratis. Dan servis 6 bulan ataupun servis 1 tahun ini cukup memakan biaya. Dari pengalaman pribadi saya selama 1 tahun menggunakan Mazda CX-5 ini, saya sudah menghabiskan total 4,7 juta untuk servis selama 1 tahun di bengkel resmi Mazda. Jadi itu salah satu hal yang saya anggap perlu ditingkatkan, poin yang perlu ditingkatkan oleh Mazda di kemudian hari. Begitu guys. Nah, poin kekurangan kedua yang saya rasa cukup mengganggu adalah terkait dengan eksterior bagian belakang dari Mazda CX-5 ini. Kalau kita lihat di bagian bumper belakang Mazda CX-5 di bagian bawah dari pintu bagasi ini, jika terkena air hujan, seakan bumper ini menahan air hujan di bumper itu sehingga air hujan tidak turun ke bawah. Jika setelah hujan, sisa air hujan yang tertahan ini tidak segera dibersihkan, maka akan meninggalkan noda kotor yang mengganggu. Nah, seperti inilah noda kotor yang ada di bumper bagian belakang Mazda CX-5 setelah hujan jika air hujan tidak segera dibersihkan dari bumper bagian belakang ini. Kita lihat noda kotor ini cukup mengganggu pandangan guys. Memang hal ini adalah kekurangan yang tidak signifikan, tapi mungkin ada baiknya desain eksterior Mazda CX-5 selanjutnya mengimprove bagian yang ini. Nah, sekian dulu video saya kali ini terkait review pemakaian mobil Mazda CX-5 GT tahun 2020 selama 1 tahun yang saya gunakan sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika Anda suka video ini, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.